إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ba'da maghrib ini. Setelah salat, kita menunggu salat, bisa kita isi dengan kegiatan bersama-sama belajar ataupun bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan juga seorang muslimah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, seyogianya yang mengisi pada malam hari ini adalah Ustaz Abdul Azim hafizahullah taala, yang membahas tentang masalah fikih. Akan tetapi karena beliau sedang sibuk sehingga tidak bisa hadir, maka untuk mengisi kekosongan yang ada, maka kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tema tahukah antum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum bahwa belajar bahasa Arab bisa membantu kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Tahukah antum bahwa dengan belajar bahasa Arab kita bisa atau dapat membantu kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Oleh karena itu kita tidak henti-hentinya untuk mengajak, memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab. Yang sudah belajar alhamdulillah, yang belum mudah-mudahan segera belajar. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ta'allamu lughatal arabiyyah
fa innaha min dinikum. Belajarlah oleh kalian bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian daripada agama kalian. Dan itu kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nabi SAW menyampaikan hadis-hadis beliau juga memakai bahasa Arab. Perkataan para sahabat juga demikian, memakai bahasa Arab, termasuk kitab-kitab para ulama. Walaupun yang diterjemahkan ke bahasa Inggris juga sudah banyak, diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia juga sudah banyak. Memang sulit belajar bahasa Arab, akan tetapi karena di sana ada kebaikan yang banyak, maka tidak ada salahnya kita kemudian belajar. Dan salah satu di antara fungsi daripada kita belajar bahasa Arab adalah mudahnya kita di dalam memahami Al-Quran dan juga Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuktikan bahwa dengan bahasa Arab kita bisa memahami Al-Quran, dan ini mungkin yang nanti akan kita berikan contohnya, dan juga hadis lebih baik dibandingkan dengan yang tidak paham dengan bahasa Arab, minimal dalam hal menerjemahkannya, dan tentu dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, karena kita akan mempelajari bahasa Arab dan juga Al-Quran, maka seyogyanya bagi antum untuk mempergunakan Al-Quran yang ada di atas-atas itu, atau yang punya aplikasi Al-Quran silahkan dipakai aplikasinya. Kalau yang mau memakai yang ada di masjid silahkan diambil, agar yang mewakafkan juga bisa mendapatkan pahalanya. Jadi kita akan ambil beberapa ayat, kemudian kita akan buktikan bahwa dengan belajar bahasa Arab kita bisa memahami ayat tersebut dengan baik. Yang pertama kita akan lihat di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, ditulis besar biar yang jauh kelihatan. Tapi kok semakin kesana semakin kecil? Ya, karena yang akan kita bahas depannya, yang terakhir gampang nanti ya. Dan ini sekalian memurojaah bagi yang sudah ikut bahasa Arab. Jadi siap-siap yang sudah ikut bahasa Arab harus menjawab, yang enggak senaknya rametu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika yang bahasa Arab ini isim mudzakkar atau muannas? Atau sebelumnya
Bukan itu pertanyaannya. Ini isim atau huruf? Dalika, kata dalika isim atau huruf? Pak Nadine apa? Isim. Mas Didi isim apa Mas Didi? Isim? Isim isyarah. Pak Katno bener nama mboten? Napa? Dzalika isim, dan dia adalah isim isyarah. Yang bahasa Arab yang lain atau yang tahu, benar atau salah? Benar atau salah? Pak Tukimin? Isim isyarah, benar atau salah Pak Tukimin? Benar. Dzalika adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah. Menunjukkan jauh atau dekat, Pak? Dzalika itu isim isyarah itu kalau di bahasa kita adalah kata tunjuk. Ya. Kalau saya artikan dzalikal kitab, itu adalah kitab, itu menunjukkan jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Itu kitab, jauh atau dekat? Itu kitab atau ini kitab? Mana yang benar? Itu kitab. Berarti menunjukkan apa? Jauh. Kalau jenengan ya mengatakan dalika qalamun, salah atau benar? Itu adalah pena. Benar atau salah? Salah. Seharusnya pena ini ada di sana baru ditunjuk pakai dalika. Berarti kalau kita mau nyebut sedangkan pena ada di tangan kita dengan apa? Hada qalamun. Ini adalah pena. Kemudian kalau ini dalikal kitab, itu adalah kitab, berarti isim isyarah yang menunjukkan apa? Jauh. Kemudian pertanyaannya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai dalika? Sedangkan pakai hada saja boleh atau bisa. Misalnya Nabi Muhammad SAW ya, atau para sahabat, mereka memegang Al-Quran kemudian mengatakan hadal kitab, ini adalah kitab. Sebenarnya bisa. Kenapa pakai dalika? Dikatakan oleh para ulama bahwa maksud pakai dalika adalah menunjukkan li ta'dhimil Quran. Ini salah satu faedahnya. Dalika, kenapa Allah pakai dalika dan tidak pakai hada? Karena ini li ta'dhimil Quran, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar agung. Ya, Al-Quran itu mulia sehingga pakai dalika. Dan kebiasaan orang-orang Arab, kalau menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, maka mereka menggunakan kata tunjuk yang jauh, ya, dan bukan dengan yang dekat. Ini. Padahal kalau pakai hada bisa saja. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala pakai dalika? Ini salah satu di antara faedahnya adalah karena untuk mengagungkan Al-Quran. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di negeri kita saja untuk mengagungkan sesuatu itu pun pakai kata yang jauh, kata tunjuk yang jauh. Misal dalam lagu Indonesia Raya, ini kok nyanyi bisa nggak nih? Lagu Indonesia Raya, siapa yang menciptakan, Pak? W.R. Supratman. Betul. W.R.-nya itu kepanjangan apa? Wage. Yang nggak tahu itu bahasa Inggris atau bahasa Jawa, Pak? Mas Sentot. Wage, iya kan? Tulisannya kan Wage Raudolf. Ya gitu ya. Ya itulah W.R. Supratman. Itu beliau yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Kalau kita teliti, ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Setelah itu apa? Di sanalah atau di sinilah? Di sanalah atau di sinilah? Di sanalah. Karena memang Indonesia Raya diagungkan, makanya pakai di sanalah. Berani pakai di sinilah?
penjara 2 tahun nanti. Ya. Maka pakai apa? Di sanalah. Di sono. Padahal kita nyanyinya di mana? Indonesia. Ya kan? Kalau toh 17 Agustus ketika orang-orang luar negeri yang ada di sana pun mengundangkan lagu ini pun mereka di KBRI mana? Indonesia kan? Tapi tetap mereka untuk mengagungkan Indonesia mengatakan apa? Di sanalah. Bahkan kita yang di Indonesia pun mengatakan di sanalah. Karena memang menunjukkan apa? Agungnya Indonesia, dihormatinya Indonesia. Atau lagu yang lain, Pusaka Indonesia Pusaka. Ada yang hafal? Indonesia Pusaka. Yang menciptakan siapa? Waduh, ini PKN-nya harus belajar lagi nih. Ismail Marzuki, benar. Itu searching atau enggak itu? Ya, Ismail Marzuki rahimahullah. Ada di sana kata-kata selalu dipuja-puja bangsa. Setelah itu apa? Di sanalah tempat lahir beta. Ya kan, ada di situ. Nanti lihat di searching, mau tidur lihat di sanalah tempat lahir beta. Pakai di sanalah. Karena memang menunjukkan ya untuk menghormati Indonesia. Atau yang mudah ini 17 Agustus. Lagu 17 Agustus. Siapa yang menciptakan? Siapa? Habib Hussein Al-Mutahhar. Boleh orang dewe ya. Di sana dikatakan apa? 17 Agustus tahun 45. Nah, jenengan 48 berarti enggak tahu itu kemerdekaan. 45. Ya. Kemudian setelah itu apa? Itulah hari kemerdekaan kita. Pakai itulah, bukan inilah. Enggak pakai hada, tapi pakai apa? Dalikal yaumu. Ya, itu adalah hari lahirnya bangsa Indonesia. Itu kalau mau diarabkan, pakai dalika. Ya, Habib, seorang Habib dari Semarang. Ya, Habib mungkin tahu bahasa Arab sehingga untuk menyatakan sesuatu itu agung pakai apa? Dalika, jauh. Ya, bukan pakai hada. Demikian pula Al-Qur'an, dalika al-kitab la raiba fi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini dari kita belajar isim isyarah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita bisa tahu yang namanya isim isyarah. Dan ternyata isim isyarah ini juga membantu kita untuk mengambil faedah dari ayat ini. Jadi ayat ini dapat kita ambil bahkan dari hanya kata dalika saja menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu diagungkan, karena memang kebiasaan orang Arab mengagungkan sesuatu itu dengan dalika. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali alif lam mim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu juga isim isyarah, menunjukkan jauh. Untuk isim muannas tilka, kalau dalika untuk mudzakkar. Ya, jadi tilka ayatul kitabil mubin. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman dalikat dinul qayyim. Dalikat dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Nih, jadi dari isim isyarah saja kita sudah bisa mengambil faedah yang luar biasa dari ayat ini. Kemudian satu tambahan, walaupun ini enggak terikat dengan apa yang kita bahas, dzalikal kitab, itu adalah kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitab dalam ayat ini, padahal ketika Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW itu belum berbentuk kitab. Belum berbentuk kitab seperti itu, belum berbentuk Al-Qur'an, tapi masih lembaran-lembaran, masih ditulis di pelepah kurma, masih ditulis di ya kulit-kulit binatang, kertas dan sebagainya. Belum jadi apa? Kitab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kitab di sini?
Padahal ketika Al-Quran sudah turun semua, itu belum berbentuk kitab, tapi Allah sudah menyebutkan apa? Al-Kitab. Kata para ulama, hal ini menunjukkan bahwa suatu saat nanti Al-Quran pun pasti akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan. Oleh karena itu di masa Abu Bakar sudah mulai, kemudian pada endingnya, selesainya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau kemudian ada yang mempermasalahkan ya, bahwa pengumpulan Al-Quran itu termasuk perkara bid'ah dalam agama, maka ini tidak benar. Kurang tepat mengatakan hal demikian. Karena ini adalah sebagai wasilah. Coba bayangkan Pak, kalau Al-Quran sampai sekarang tidak dicetak seperti itu, sedangkan adanya mungkin cuma ada di Arab misalnya, mau bagaimana kita? Ya. Di RT sini surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah, di RT sana ya surat selanjutnya, di RT sana surat yang lainnya. Juz amma ada di Gunung Kidul. Antum mau baca juz amma di Gunung Kidul? Misalnya kalau pisah-pisah. Makanya kemudian dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk membacanya. Tinggal kita ambil, itu sudah kemudian Al-Quran seutuhnya. Ya, kalau dulu masih di lembaran-lembaran. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang juga perlu kita tahu bahwa Al-Quran turun itu tidak Al-Fatihah selesai kemudian baru surat Al-Baqarah, kemudian setelah itu baru surat An-Nisa, selesai Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya. Enggak seperti itu, tapi sesuai dengan kejadian. Sehingga kalau di zaman Nabi SAW Al-Quran dikumpulkan, ini akan menyulitkan, karena terkadang ini adalah ayat yang terakhir tapi ternyata diletakkan di surat-surat awal. Oleh karena itu ayat terakhir yang termasuk turun adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu diletakkan oleh Nabi SAW di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Padahal ayat ini turun yang terakhir. Ayat yang turun terakhir ini surat Al-Maidah ayat 3. Tapi kok diturunkan atau diletakkan oleh Nabi di surat Al-Maidah ayat ketiga? Kenapa enggak di surat An-Nas? Ya. Sehingga yang perlu kita ketahui, Al-Quran itu turun bukan kemudian Al-Fatihah 7 ayat. Kalau sudah selesai baru surat Al-Baqarah, selesai baru kemudian turun Ali Imran. Enggak seperti itu. Ya. Tapi terkadang per ayat, 2 ayat sesuai dengan kondisi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, letakkan ayat ini di surat itu, letakkan ayat ini di surat itu, di bawah ayat ini. Seperti itu. Dan para sahabat menulisnya. Sehingga kalau zaman Nabi itu harus dikumpulkan jadi satu, makanya akan menyusahkan. Oleh karena itu setelah semuanya komplit, ada wacana di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diselesaikan di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini. Jadi termasuk di antara keistimewaan bahasa Arab adalah kita bisa memahami Al-Quran atau bahkan mengartikan Al-Quran itu bisa lebih baik. Misal yang lain, saya carikan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, bisa dilihat surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, sambil lihat-lihat Al-Quran, Pak.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kalimat ataupun ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faedah yang dapat kita ambil, di situ pertama ada huruf laqad. Ya. Ada qad dan lam sebenarnya, itu sendiri-sendiri. Ya. Qad kalau kita artikan itu sungguh. Ya, qad itu kalau diartikan sungguh. Namun jika kemudian di depannya ditambah lam, ini yang disebut dengan lam. Ada yang tahu lam apa ini? Lam apa? Lam alif hamzah ya. Lam apa? Lam taukid. Nah, lam taukid yang menunjukkan adanya penekanan di situ. Sehingga kalau ada qad yang artinya sungguh, lalu kemudian ditambah lam taukid depannya sehingga menjadi laqad, maka artinya tidak cuma sungguh, tapi sungguh-sungguh benar, ataupun sungguh-sungguh, itu sudah luar biasa. Jadi fungsi daripada lam taukid adalah untuk penekanan dan penegasan. Jadi benar-benar atau sungguh-sungguh benar, nggak cuma sekedar sungguh saja, tapi sungguh-sungguh benar. Kemudian jika qad bertemu dengan fi'il, karena qad itu cuma masuk pada fi'il, tidak masuk pada isim. Ini paham nggak nih? Wes pokoknya ngerti kurang ngerti, ngene iki lah pokoknya ya. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu insyaallah ya. Jadi qad kalau masuk ke dalam fi'il, tergantung fi'ilnya. Apakah dia madhi? Madhi menunjukkan apa? Kata kerja lampau, ataukah dia masuk pada fi'il mudhari yang menunjukkan kata kerja sekarang atau sedang. Kana ini fi'il atau fi'il mudhari, Pak? Yang belajar bahasa Arab. Kana atau ini fi'il atau isim nih? Kana ini isim atau fi'il? Atau huruf? Fi'il. Kalau fi'il dia fi'il madhi atau mudhari? Fi'il madhi. Qad kalau masuk ke fi'il madhi maka biasanya diartikan dengan tambahan telah. Ya, telah. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari biasanya diartikan kadang-kadang. Ya. Misalnya saya katakan qad akulu, kadang-kadang saya makan. Tapi kalau saya katakan qad qultu, afan, qad akaltu, sungguh aku telah makan, berarti sudah selesai. Nah itu kalau kita mau membedakannya. Kemudian arti dari laqad kana adalah maka benar-benar sungguh telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi nggak cuma sekedar diartikan ya telah ada pada diri Rasulullah. Ini masih kurang, Pak. Karena terkadang artinya demikian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada ya, pada diri Nabi Muhammad SAW. Ini kurang. Padahal seharusnya apa? Sungguh-sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Selanjutnya, coba perhatikan kata uswatun hasanah.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun. Kalau ditinjau dari jenisnya, uswatun itu isim apa? Isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi berapa, Pak? Yang belajar muftarad, isim ditinjau dari jenisnya dibagi menjadi berapa? Dua. Satu mudzakkar dan juga muannas. Iya. Nah, uswatun ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Tandanya ada tak marbutah. Hamzatun, hamzah itu ada muannas. Ada tak marbutahnya. Muannas atau mudzakkar? Loh, tadi katanya ada tak marbutahnya muannas. Kenapa hamzah tidak muannas? Ya jelas hamzah itu nama laki-laki kan gitu ya. Uswah ini isim dan dia adalah isim muannas. Sekarang saya tanya, uswatun itu nakirah atau makrifat? Mas Asep, nakirah atau makrifat, Mas Asep? Pak Andi, nakirah atau makrifat Pak Andi, uswatun? Apa? Mas Agus? Mas Gunawan? Nakirah atau makrifat? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena uswatun tidak ada alif lamnya, tidak al uswatu. Lihat, uswatun itu tidak pakai apa? Alif lam. Jadi isim kalau ditinjau dari kejelasannya itu terbagi menjadi dua, nakirah dan makrifat. Isim nakirah itu maksudnya adalah isim yang belum ditentukan ini tuh buku yang mana misalnya, atau ini itu masjid yang mana. Misalnya saya katakan masjidun, masjidun. Maka ini secara arti itu bukan hanya sekedar masjid, tapi ya arti yang lebih dalam adalah ini masjid yang mana, karena belum tentu masjid Asyhada kalau dikatakan masjidun. Tapi kalau saya katakan al-masjidu ada alif lamnya depan, maka berarti disitu menjadi isim makrifat yang sudah diketahui apa? Masjidnya, entah itu masjid Syuhada atau masjid yang lainnya. Nah, uswatun ini kok kenapa nakirah? Karena yufidul umum, menunjukkan umum, Pak. Uswah itu artinya suri tauladan atau contoh. Oleh karena itu artinya enggak cuma sekedar sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad untuk kalian suri tauladan yang baik. Ini memang benar artinya demikian. Tapi secara lebih baik lagi, kalau kita menggunakan pelajaran bahasa Arab, maka artinya adalah sungguh telah atau sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri tauladan yang banyak. Enggak cuma satu, tapi suri tauladan yang banyak. Oleh karena itu kita akan mencontoh dari diri Nabi SAW tidak cuma satu suri tauladan, tapi banyak suri tauladan. Entah ketika Nabi bertransaksi jual beli dengan kaum muslimin, ataupun bertransaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan kaum muslimin, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang non muslim, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana beliau wudu, bagaimana beliau sedekah dan sebagainya. Banyak uswatun itu berarti diartikan gak cuma satu suri tauladan, tapi banyak apa? Suri tauladan. Makanya yang kita contoh dari Nabi itu bukan hanya sekedar satu teladan. Makanya kenapa Allah tidak memakai laqad kana lakum fi Rasulillahi al-uswatu al-hasanah, enggak pakai al. Karena kalau pakai al berarti yang dicontoh dari Nabi cuma satu suri tauladan. Tapi kalau kemudian Allah tidak memakai al, tapi hanya sekedar hasanatun, apa? Uswatun hasanatun, dan itu adalah isim nakirah yang menunjukkan umum, maka artinya adalah yang akan kita contoh dari Nabi itu tidak cuma satu
suri tauladan, tapi banyak suri tauladan yang dapat kita ambil ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang banyak dan baik. Ya. Jadi itu arti yang lebih apa? Lebih baik lagi ketimbang hanya sekedar telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ini ya oke, mungkin sudah cukup, tapi secara makna ini kurang. Karena kalau cuma suri tauladan yang baik itu cuma satu. Tapi kalau suri tauladan yang banyak dan sebagainya, maka inilah makna dari uswatun hasanah. Oleh karena itu dalam surat Inna ma'al usri yusra, ya, surat Asy-Syarh ayat 6 atau ayat 5 dan 6. Apa kalau disebut insyirah ya? Ya, inna ma'al usri yusra. Itu kalau kita artikan cuma sekedar begini terkadang. Sesungguhnya bersama kesulitan ada apa? Kemudahan. Kan cuma itu biasanya yang kita artikan. Padahal di situ, Pak, kata kesulitan itu pakai alif lam. Coba perhatikan, inna ma'al usri yusron. Lihat, usr kesulitan itu pakai apa? Alif lam. Ini pakai alif lam. Sedangkan yusra yang artinya adalah kemudahan itu tidak pakai alif lam, menunjukkan bahwa al-usr ini adalah isim ma'rifat, kemudian yusra isim apa? Nakirah. Berarti Pak, kalau kita artikan secara luas dan lebih baik lagi adalah sesungguhnya bersama satu kesulitan ada yusra, berbagai macam kemudahan. Lihat, kita cuma mengetahui apa? Al-usr adalah isim ma'rifat, yusra nakirah. Nakirah itu menunjukkan umum, jadi nggak cuma satu. Tapi kalau sudah dikasih alif lam itu cuma menunjukkan apa? Satu. Makanya artinya nggak cuma sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, mungkin ini benar, tapi kurang mantep. Mantep lagi apa? Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada berbagai macam kemudahan ataupun jalan keluar. Itu arti, karena ya kalau kita tahu bahasa Arab ini, kita mengartikannya saja lebih bagus daripada yang tidak tahu bahasa Arab. Dan ini bisa menjadi apa? Solusi, Pak. Maksudnya apa? Rasa gembira kepada kita. Kalau cuma sekedar sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, itu kita sudah tahu. Karena kita ada Allah. Iya. Pasti nanti akan apa? Ada kemudahan, entah kapan. Makanya terkadang baca seperti ini ya wis, kok nunggu wae nek ana kemudahan sehingga dia tidak mau berusaha. Tapi kalau kita tahu bahwa arti sesungguhnya adalah sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada berbagai macam kemudahan, maka ketika kita ada satu kesulitan, kita yakin di sana akan ada berbagai macam kemudahan untuk menyelesaikan satu masalah tersebut. Orang duit ini kan satu masalah, Pak. Jalan keluarnya apa cuma satu? Satu atau banyak? Banyak. Iso ngutang, ya, ngedol lemah, ya, ngedol mobil, ya, nyekolah ke BPKB. Ya, tapi jangan kalau itu ya. Kan banyak jalannya. Bayi yang ada di kandungan ibu cuma satu jalan makannya, Pak. Mana? Melalui tali pusar. Ketika bayi itu keluar, satu jalan itu ditutup oleh Allah, kemudian diganti dengan dua. Yaitu apa? Air susu ibunya. Bayangkan, di dalam rahim dia cuma punya satu jalan untuk makan, yaitu apa? Tali pusar. Tali pusar Allah putus karena dia sudah apa? Keluar dari perut ibunya, karena nggak mungkin tali pusarnya ngikutin anaknya terus kan gitu. Ini bahaya, harus diputus. Terputus itu masalah itu.
bayi mau makan dari mana? Tapi Allah beri kemudahan yang lain, jalan yang lain, 2 susu ibunya. Setelah bayi itu sudah tidak menyusu lagi, berapa jalan makan dan minum bagi sang bayi? Banyak Pak, sudah boleh makan bubur, boleh makan jagung kalau sudah gede, minumnya juga demikian, boleh minum es teh kayaknya kalau masih kecil ya. Jalannya banyak. Susunya diputus oleh Allah, jalan yang lain apa? Masih banyak. Makanya ini, inna ma'al usri yusra. Arti yang benar antum tancapkan di dalam otak jenengan, dah bahwasanya dalam bersama satu kesulitan ada banyak jalan keluar. Makanya depan Nil Malasuri ditutup, antum bisa ke sono sampai masjid. Ya, bahkan kalau nggak pakai motor lompat bisa itu. Orang lewat pinggire. Itu jadi itu kan kesulitan, kalau ditutup kan sulit. Yang biasanya ngaweng nggak bisa. Tapi kan jalannya banyak. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, orang balik meneh terus nganan kiri kan gitu. Loncat, ya kalau bisa pakai motor sekalian jumping gitu kan. Tapi ada kemudahan itu banyak. Makanya ketika kita ditimpa suatu kesulitan, maka yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra. Adanya satu kesulitan itu akan banyak sekali jalan keluar. Ya, ternak lele mati kabeh, nanti kan ada jalan keluarnya insyaallah. Ya. Pakan nggak ada, akan ada jalan keluarnya, nggak cuma satu. Ya. Pelanggannya kok sepi, insyaallah akan ada jalan yang lain. Bisnis ini nggak sukses, insyaallah akan ada jalan yang lain. Yakin dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak cuma sekedar apa? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan cuma seperti itu, nanti kita wis engko ya mudah, tapi nggak ada usaha yang lain. Tapi kalau kita pakai yang sesungguhnya bersama dengan satu kemudahan, dengan satu kesulitan akan ada berbagai macam kemudahan ataupun jalan keluar, maka insya Allah lebih nyaman di hati kita. Dan ini adalah apa? Bukti bahwa dengan belajar bahasa Arab kita bisa mampu memahami Al-Quran dengan lebih baik. Bahkan secara menerjemahkannya pun demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.